Mendengar nama negara Rusia pasti sudah tidak asing lagi, apalagi jika berbicara tentang militer dan persenjataan canggih yang mereka miliki. Namun kali ini kami tidak akan membahas kekuatan militer Rusia. Rusia memiliki sekitar 193 kelompok etnis yang tinggal di negaranya. Dari populasi yang mencapai lebih dari 146 juta orang, 80,1% adalah etnis Rusia. Tercatat hampir 200 etnis minoritas ada di negeri beruang merah tersebut. Dan sejak awal terbentuk Uni Soviet, etnis-etnis atau suku-suku tersebut hidup berdampingan secara otonom. Mereka memiliki budaya, tradisi, dan bahasa sendiri. Berikut ini adalah beberapa suku yang ada di Rusia. Menurut sensus nasional tahun 2010, terdapat 37.843 suku Eveng di Federasi Rusia. Suku Eveng terdiri dari sejumlah kelompok yang meliputi wilayah yang sangat luas sekitar seperempat Siberia. Sebelumnya, suku ini memiliki otonomi nasional, Okrug Otonom Eveng, dan kini menjadi bagian dari Krasnoyarsk Krai setelah penggabungan pada tahun 2007. Suku Eveng merupakan salah satu kelompok etnis yang paling tersebar secara geografis di Rusia, hingga setengah dari populasi Eveng Rusia tinggal di Republik Sakha. Terdapat pula populasi Eveng yang signifikan sekitar 30.000 di Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun suku Eveng tersebar secara geografis, mereka menghadapi kesulitan serupa di berbagai wilayah negara. Salah satu masalah utamanya adalah pengangguran. Tingginya biaya senjata dan kesulitan dalam memperoleh izin berburu, membuat suku Eveng sangat sulit untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka melalui mata pencaharian tradisional mereka. Tak ada yang bisa menyebutkan kapan tepatnya bangsa Cosak lahir. Namun diakini riwayat Cosak dimulai pada abad ke-15 ketika nama tersebut mulai sering muncul dalam dokumen sejarah. Dari mana asal bangsa Cosak? Menurut para peneliti, bangsa Cosak jelas memiliki unsur Rusia dan Slav Timur. Dengan pengaruh unsur Turki dan Kaukasia, banyak keturunan Cosak yang berambut hitam dan bermata gelap. Sejak dulu, bangsa Cosak berbicara dalam berbagai dialek bahasa Rusia yang dapat dipahami oleh orang Rusia, kecuali untuk beberapa kata tertentu. Meski bangsa tersebut tidak pernah memiliki identitas nasional yang kuat seperti bahasa, mereka memiliki identitas kelas dan kepercayaan ortodoks yang cukup berkembang. Menurut sensus nasional tahun 2010, terdapat 461.389 orang Buryat di Federasi Rusia. Bersama dengan orang Kalmuk, orang Buryat berbicara dalam bahasa Mongol. Mereka terkonsentrasi di Republik Buryat serta Oblast Irkutsk, Mongolia Utara, dan Cina Barat Laut. Kepercayaan Lamais Buryat merupakan bagian dari sekte Buddha yang menyebar dari Tibet ke Mongolia pada abad ke-17 dan ke-18. Sebagian orang Buryat telah menganut agama Kristen Ortodoks Timur. Suku Buryat adalah salah satu suku asli di Siberia. Dengan jumlah populasi mencapai 500.000 jiwa, suku Buryat merupakan penduduk asli dengan populasi terbesar di Siberia. Populasi suku Buryat terkonsentrasi di Buryatia, sebuah subjek federal di Rusia. Kehidupan mereka serupa dengan suku Mongol, seperti menjadi gembala nomaden dan menjadikan ger sebagai tempat tinggal. Desa Kamchatka adalah desa semenanjung yang berada di bagian timur Rusia. Semenanjung ini terletak di antara Samudra Pasifik dan Laut Bering. Desa ini juga diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Kliucheskaya Sopka dan Gunung Kronotsky. Berbagai macam suku menghuni semenanjung Kamchatka ini. Yang merupakan pribumi adalah suku Koryak di utara, suku Itelman, Chukchi, Aini, Aluti, Aivens, dan Kamchadal. Masing-masing suku mempunyai tradisi kuno yang unik dan budaya yang berbeda-beda. Beberapa suku di Kamchatka tersebut, konon sering menjamu tamunya dengan hidangan lezat di lidah. Tak hanya itu, tamu juga ditawari untuk bercanda dengan istri tuan rumah sepuasnya. Tradisi ini sudah jelas dianggap unik bahkan tabu menurut tempat lain di seluruh dunia. Namun bagi masyarakat desa Kamchatka tradisi ini
merupakan penghormatan bagi mereka dan mereka mempunyai alasan untuk melakukan itu. Ternyata, alasannya adalah masih adanya adat atau tradisi di desa Kamchatka yang melakukan pernikahan atau sedarah. Bukan hanya di desa Kamchatka saja, bahkan di desa-desa lain juga mempunyai tradisi dan adat istiadat yang serupa. Untuk menghindari pernikahan itu, desa-desa yang ada di Rusia sering memperbolehkan penduduk lokal untuk melakukan hubungan dengan tamu yang berkunjung. Jadi jangan heran, jika wanita di sana harus rela untuk berhubungan dengan tamu yang datang, siapapun itu. Apalagi jika wanita itu maka jamuan yang dilakukan untuk tamu tersebut dikatakan sukses. Orang Tatar adalah kelompok etnis terbesar kedua di Rusia setelah orang Rusia, 4,7 juta orang. Kebanyakan dari mereka tinggal di Republik Tatarstan di wilayah Volga dan wilayah sekitarnya. Namun, sekitar 0,5 juta dari mereka adalah penduduk asli Siberia. Bahasa Tatar Siberia menjadi topik diskusi di kalangan ilmiah. Mayoritas ahli bahasa menganggapnya sebagai dialek bahasa Tatar, tetapi ada ahli yang membedakannya sebagai bahasa tersendiri. Pada era Soviet, seluruh warga diajarkan cara membaca dan menulis, sementara orang-orang Tatar Siberia mempelajari bahasa Tatar Kazan di sekolah bersama dengan bahasa Rusia. Orang-orang Tatar Siberia, seperti orang-orang Tatar Volga, sebagian besar adalah Muslim Sunni. Namun, mereka tidak hanya memiliki perayaan keagamaan, tetapi juga perayaan rakyat yang didedikasikan untuk pemujaan terhadap alam. Bangsa Slavia atau bangsa Slav adalah suku bangsa yang tergolong ke dalam keluarga Indo-Eropa, yang mayoritas tinggal di Eropa Timur. Mereka berasal dari Eurasia, yang membentang dari Eropa Tengah, Eropa Tenggara, Eropa Timur, Eropa Timur Laut, Asia Utara Siberia dan Timur Jauh Rusia, dan Asia Tengah terutama Kazakhstan dan Turkmenistan. Secara historis, bangsa Slavia juga bermukim di Eropa Barat khususnya di Jerman Timur dan Asia Barat termasuk Anatolia. Ciri-ciri bangsa Slavia dapat dilihat dari fisiknya yang memiliki rambut hitam, mata hitam, dan umumnya tidak terlalu tinggi. Beberapa ahli mendokumentasikan bahwa asal-usul bangsa Slavia berasal dari suku-suku zaman besi di lembah Sungai Oder dan Vistula, yang sekarang berada di Polandia dan Republik Ceko, pada abad pertama Masehi. Namun pendapat itu masih dalam perdebatan oleh beberapa ahli sejarah Eropa. Bangsa Slavia di awal kemunculannya menganut paganisme, atau kepercayaan pada roh-roh yang menghuni dunia. Kepercayaan itu diakini oleh bangsa Slavia sangat lama, sebelum akhirnya mengalami kristenisasi pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-12. Dalam perkembangannya, Kristen Ortodok dan Katolik mendominasi bangsa Slavia.